Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sebagai orang Kristen memiliki pemahaman tentang siapakah orang Kristen itu, maka pemahaman itu akan menolong kita bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa pemahaman, maka kekristenan kita itu bagaikan sebuah tempelan yang seringkali tidak berarti dalam hidup kita. Saudara, biarlah kita memiliki pemahaman yang benar siapakah orang Kristen, sehingga kita boleh menghidupi kekristenan itu dengan sesungguhnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, menjadi orang Kristen mempunyai pengertian adalah menjadi pengikut Yesus Kristus atau menjadi murid Yesus Kristus. Dan menjadi orang Kristen juga punya pengertian bahwa seorang Kristen itu menyatakan Kristus di dalam kehidupannya setiap hari. Itulah Kristen. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi murid Kristus itu, saudara, kita menjadi belajar dari Tuhan Yesus tentang ajaran-ajarannya untuk kita hidupi. Tapi bukan hanya kita belajar mengenai ajaran-ajarannya untuk kita hidupi. Namun menjadi murid Yesus Kristus juga berarti kita meneladani Dia. Sehingga hidup kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Disitulah saudara, bagaimana hidup orang Kristen menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita membaca Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu juga, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunuskan pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca, kita menemukan ada dua rombongan orang. Yang pertama rombongan dari Tuhan Yesus, yaitu bersama dengan murid-muridnya. Namun satu rombongan lagi adalah rombongan Yudas Iskariot. Saudara, ketika kita mendengar kalimat ini, saya merasa bahwa kita akan miris hati kita. Mengapa Yudas Iskariot berada di rombongan yang lain, tidak bersama-sama dengan rombongan Tuhan Yesus? Bukankah selama 3 tahun lebih, Yudas Iskariot selalu bersama-sama di dalam rombongan Tuhan Yesus. Namun sekarang, Yudas memisahkan diri. Dia mempunyai rombongan yang lain. Tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan rombongan yang dibawa oleh Yudas Iskariot adalah rombongan yang hendak menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari peristiwa ini? Yang pertama, apakah kebersamaan saudara dengan Tuhan Yesus selama ini menjadikan saudara lebih mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus?
Saudara, firman Tuhan berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke dalam taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 tahun lebih Yudas Iskariot bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kebersamaan Yudas Iskariot dengan Tuhan Yesus, dia mendengar apa yang Yesus ajarkan, dia melihat apa yang Yesus perbuat, dan bahkan dia dipercaya sebagai bendahara dari tim pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimanakah Yudas mengenal Yesus Kristus? Saudara, kebersamaan selama 3 tahun lebih Yudas Iskariot bersama Tuhan Yesus tidak menolong Yudas untuk lebih mengenal Yesus Kristus. Yudas tidak mengenal Yesus Kristus. Saudara, mengapa demikian? Karena Yudas tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yudas Iskariot mempunyai impiannya sendiri. Yudas Iskariot mempunyai pemikirannya sendiri. Yudas Iskariot mempunyai caranya sendiri. Yudas Iskariot mempunyai tujuannya sendiri. Dan Yudas Iskariot mempunyai cara pikir sendiri tentang Mesias. Sehingga saudara-saudara, selama 3 tahun lebih, meskipun dia menjadi bilangan murid-murid Tuhan Yesus, namun sesungguhnya Yudas Iskariot tidak sesungguhnya menjadi murid Tuhan Yesus. Karena meskipun dia berada di bilangan murid-murid Tuhan Yesus, tapi Yudas Iskariot tidak pernah belajar mengenal Yesus melalui perbuatannya dan melalui pengajarannya dan melalui kehidupan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus untuk mengejar apa yang dia impikan. Yang akhirnya dia sesali semuanya itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Apakah semakin lama kita semakin mengenal Dia? Atau semakin lama kita bersama dengan Dia, kita sungguh-sungguh tidak mengenal Dia? Karena kita punya cara hidup kita sendiri, cara pikir kita sendiri, tujuan hidup kita sendiri, maunya kita sendiri, impian kita sendiri. Sehingga apa yang Yesus ajarkan tidak pernah kita belajar daripadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan Kristen yang tidak semakin mengenal Yesus Kristus menjadi kehidupan Kristen yang tidak bertumbuh. Dan ketika kehidupan Kristen tidak bertumbuh, maka efektivitas kita sebagai orang percaya untuk bersaksi tengah dunia ini menjadi pudar. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita yang bersama-sama dengan Yesus, kita semakin mengenal Dia. Ketika kita semakin mengenal Dia, kita semakin mengasihi Dia. Dan semakin kita mengasihi Dia, kasih Dia, hidup di dalam kita, untuk kita boleh menyaksikan akan kemuliaan-Nya. Dan kita dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus mengendalikan situasi dan kondisi kita. Firman Tuhan berkata, ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.
Maka ia bertanya pula, siapakah kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa penangkapan Yesus Kristus, sebuah peristiwa yang mengenaskan karena dipimpin oleh Yudas Iskariot yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan sekarang berkhianat. Namun peristiwa penangkapan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik perhatian. Mengapa demikian? Karena peristiwa penangkapan ini menjadi jelas bahwa yang menguasai situasi kondisi bukanlah orang-orang yang mau menangkap Yesus. Juga bukan Yudas. Tetapi kalau saudara perhatikan, Yesus Kristus, dialah yang mengendalikan situasi dan kondisi. Saudara, jikalau Yesus Kristus tidak menyerahkan diri, maka rombongan orang-orang ini tidak pernah bisa menangkap dia. Namun karena Yesus Kristus menyerahkan dirinya, maka rombongan ini barulah bisa menangkap Yesus. Dan yang lebih indah lagi, Yesus Kristus menguasai situasi kondisi dan dia melindungi murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya tidak turut ditangkap. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, dia mengorbankan dirinya supaya dia boleh menyelamatkan kita orang berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, mungkin ancaman, mungkin bahaya, mungkin penderitaan, kesusahan, kesulitan, saudara, Tuhan mau berkata kepada kita, jangan takut. Karena Tuhan Yesus, dialah yang mengatasi dan mengendalikan situasi dan kondisi. Tidak ada satupun yang dapat terjadi tanpa seizin dia. Dan saudara percaya bahwa dia tahu kondisi kita. Dan dia tahu hati kita. Dan dia tahu siapa kita. Dan dia tahu bagaimana dia harus berbuat kepada kita. Jikalau kesulitan penderitaan itu terjadi di hidup kita, dia tahu bagaimana dia menolong kita. Supaya kita bisa mengalami kemenangan di dalam setiap kesulitan kita hadapi. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka lepas daripada ancaman. Karena Yesus Kristus, dia yang mengendalikan situasi dan kondisi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami supaya kami semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal Engkau. Semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Semakin mengasihi Engkau, semakin dipakai oleh Engkau menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Ya Tuhan, ajar kami menghadapi hal-hal yang pelik dalam dunia ini. Kami tidak menjadi takut. Karena kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau mengendalikan situasi dan kondisi. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Engkau yang berdaulat di atas segala-galanya. Tuhan, biarlah mata rohani kami celik atas kedaulatan Engkau. Namun jika kami mengalami juga kesulitan, kami percaya ada kuasa, hikmat, kasih Tuhan yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.